Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arjo Kurnia Azul Hakim. Nomor NIM belakang 029, jurusan Teknik Informatika Prodi BDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Di dalam penjelasan PPT saya terdapat 4 bagian. Yang pertama ada pengertian internet, yang kedua ada sejarah dan perkembangan internet, yang ketiga ada perkembangan internet di Indonesia, dan yang terakhir yang keempat yakni manfaat dan fungsi internet. Kita langsung saja ke bagian yang pertama yakni pengertian internet. Secara harfiah, pengertian internet dapat juga dikatakan sebagai kumpulan komputer di seluruh dunia yang terhubung satu sama lain dalam sebuah jaringan. Internet juga dapat dimaknai sebagai perpustakaan besar yang memuat berbagai informasi dunia. Saya tampilkan mengenai pengertian internet dari beberapa ahli juga untuk memperkuat pengertian dari internet itu sendiri. Uh, dari Sarwono yang mengatakan bahwasanya internet adalah kumpulan jaringan dengan skala global di mana tidak seorang pun mampu bertanggung jawab untuk menjalankan internet itu sendiri. Dari ahli yang lainnya yakni Lani Siddhartha yang mengemukakan pendapat sebagai berikut, yakni internet adalah bentuk interkoneksi antara jaringan komputer yang kemudian dapat memberikan pelayanan dalam bentuk informasi yang disajikan secara lengkap. Dan yang terakhir yakni dari Sibero yang mengatakan bahwasanya internet adalah suatu jaringan komputer yang menghubungkan antar komputer secara global. Menurut Sibero, internet itu seperti jaringan alam yang sangat luas. Terus kita lanjut ke topik yang kedua, maksud saya bagian kedua yakni sejarah dan perkembangan internet. Secara perkembangan internet saya rangkum menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ARPANET, Advanced Research Project Agency. Yang kedua ada NSFNet, National Science Foundation Network, dan juga ada INTER-NIC yang dikemukakan tahun 1993. Yang pertama saya bahas mengenai ARPANET. Internet pertama kali dibuat oleh Advanced Research Project Agency (ARPA) pada tahun 1969. Pada saat itu, internet masih berupa sebuah jaringan komputer yang kemudian diberi nama ARPANET. Istilah inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang populer hingga saat ini. Lalu pada tahun 1980-an, internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dengan tujuan untuk menghubungkan berbagai kampus atau universitas populer di Amerika Serikat. Terus yang kedua tadi ada NSFNet atau kepanjangannya yakni National Science Foundation Network. Itu terbentuk di tahun 1986. NSFNet menghubungkan sejumlah jaringan yang tersebar di beberapa negara. Terus yang ketiga ada INTER-INC. Tahun 1993, setiap komputer yang terhubung ke internet harus memiliki alamat IP atau nama domain berupa simbol numerik atau format tertentu sebagai tanda pengenal. Nah, berawal dari pengaturan inilah layanan pendaftaran nama domain bernama INTER-NIC didirikan. Beralih ke zaman digitalisasi seperti sekarang, ini jaringan internet henti mengalami kemajuan. Tidak hanya dapat menghubungkan komputer saja, jaringan internet sekarang bisa diakses melalui berbagai macam device berteknologi kekinian. Melalui internet pula kita bisa berkomunikasi dengan mudah tanpa terhalang jarak dan waktu. Nah, itulah untuk penjelasan singkat mengenai perkembangan internet. Lalu kita masuk ke penjelasan bagian berikutnya, yakni yang ketiga, perkembangan internet di Indonesia. Jaringan komputer pertama masuk ke Indonesia itu pada tahun 1980-an. Saat itu jaringan tersebut melibatkan 5 universitas yang saling terhubung, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November, dan juga Universitas Terbuka. Jaringan dengan fasilitas dial-up ini dikenal dengan istilah Uninet. Namun sayangnya jaringan ini tidak berkembang dengan baik karena faktor infrastruktur yang tidak mendukung. Meski begitu, perupayaan untuk menghadirkan internet di tanah air tidak pernah terhenti.
Pada periode pengembangan internet di Indonesia terus dilakukan, seperti pada tahun 1992 sampai 1994 beberapa nama besar turut berjasa dalam pengembangan ini seperti saja M. Samik Ibrahim, Muhammad Ihsan Suryono Adi Sumarta, Robi Soebiakto, Firman Siregar, Putu Adi Indrayanto, dan Ono W. Purbo. Sejak saat itu juga perkembangan internet di Indonesia berangsur membaik. Lalu muncul layanan ISP pertama yang namanya Ipteknet di tahun 1994 dan juga seiring berjalannya waktu tepat dari tahun 1995 hingga sekarang akses internet di Indonesia semakin meluas. Bahkan pada saat ini, Indonesia mampu mengikuti tren dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya dengan kehadiran penyedia layanan internet untuk semua kalangan seperti Indihome dan PT Telekomunikasi Indonesia. Uh, Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di tahun 2014 di Indonesia sudah mencapai lebih dari 88 juta orang. Pada tahun 2020 juga lebih dari 168 juta orang. Semakin canggih dan terjangkaunya akses teknologi, maka semakin tinggi pula penggunaannya. Dan yang terakhir ada pembahasan mengenai manfaat dan juga fungsi internet. Setelah kita mengetahui beberapa tadi pendahuluan mengenai apa itu internet dan juga secara dan perkembangannya, kali ini akan membahas manfaat dan fungsi internet. Saya rangkum untuk manfaat dan fungsi internet uh, secara garis besar terdapat 3 poin. Yang pertama adalah manfaat dan fungsi internet sebagai sumber informasi, edukasi, dan budaya. Yang kedua ada media hiburan, dan yang ketiga ada sarana pendukung dan kegiatan ekonomi. Yang pertama, saya bahas mengenai sumber informasi, edukasi, dan budaya. Nah, di sini peran dan manfaat internet, yakni sebagai menyediakan beragam informasi yang dibutuhkan masyarakat. Internet mampu menghubungkan sejumlah perangkat di dunia yang mendukung terjadinya pertukaran data dan juga informasi. Semua orang dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi tersebut dengan memasukkan seperti kata kunci di mesin pencarian atau dan yang lainnya. Lalu Anda akan disuguhkan atau ditampilkan berbagai informasi yang dibutuhkan berdasarkan kata kunci yang Anda telah inputkan tadi. Internet juga dapat menjadi celah untuk memperoleh informasi yang memiliki nilai edukasi serta budaya. Bahkan melalui internet, Anda bisa mendapatkan buku pelajaran digital, riset atau jurnal ilmiah hingga informasi lengkap terkait budaya dan berbagai berita di berbagai negara di dunia. Intinya, internet akan memudahkan Anda untuk mencari kebutuhan, referensi, dan memenuhi kebutuhan pendidikan ataupun hal-hal yang lainnya yang Anda inginkan di dunia informasi. Yang kedua yakni manfaat dan fungsi internet sebagai media hiburan. Internet juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan konten hiburan. Jaringan canggih ini telah menyediakan berbagai macam bentuk file seperti tulisan, foto, video, audio, hingga game online untuk diunggah atau diunduh di berbagai platform hiburan digital yang tersedia seperti contohnya YouTube untuk media audio video, terus ada Steam untuk mendownload game dan juga beberapa game ataupun media audiovisual yang lainnya yang bisa dijadikan masyarakat hiburan yang didapatkan melalui internet. Juga banyak sekali contoh-contohnya. Yang ketiga merupakan sarana pendukung kegiatan ekonomi. Saat ini aktivitas ekonomi tidak hanya dilakukan secara konvensional saja. Dengan kehadiran internet, siapapun dapat melakukan kegiatan ekonomi secara digital. Malah untuk mendukung aktivitas ekonomi tersebut, sudah hadir aplikasi e-commerce yang tidak hanya memudahkan penjual tapi juga pembeli dalam melakukan transaksi. Tidak hanya itu, berkat kehadiran internet, para konten kreator atau influencer dapat meraup keuntungan yang menjanjikan. Nah, itulah beberapa manfaat dan fungsi internet secara garis besar yang saya simpulkan melalui berbagai sumber. Sekian penjelasan dari saya mengenai secara internet. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.